Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk anak-anakku semua kelas 11? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradaya Esas dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai faktor pendorong integrasi sosial. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Baik, langsung saja kita masuki ke materi kita mengenai faktor pendorong integrasi sosial. Nah, dalam pembahasan kali ini, faktor pendorong integrasi sosial, kita akan membahasnya sebanyak 7 faktor. Nah, biasanya dalam integrasi sosial merupakan sebuah proses sosial yang dapat dicapai karena adanya berbagai faktor internal dan eksternal yang mendorong faktor tersebut atau yang mendorong proses tersebut. Nah, dalam proses asimilasi, integrasi sosial dapat dicapai karena adanya faktor-faktor berikut ini. Nah, yang pertama ialah toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Nah, toleransi yang mendorong komunikasi yang efektif antara kebudayaan yang berbeda tersebut akan mendorong terciptanya integrasi di antara mereka. Makanya dalam berkomunikasi sangatlah penting. Apabila kesalahan dalam komunikasi, maka akan mendapatkan dampak yang buruk, yaitu miskomunikasi, yang mana akan terjadi sebuah konflik. Nah, makanya komunikasi bisa mendorong terjadinya sebuah toleransi. Kemudian yang kedua yaitu kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Nah, hal ini dapat mempercepat integrasi sosial. Nah, kenapa? Karena apabila tidak merata atau tidak seimbang antara golongan yang minor dengan golongan yang mayor, maka akan terjadi berbentrokan. Namun, kalau seandainya diberikan kesempatan yang sama, seimbang sama rata, maka ini akan mempercepat yang namanya integrasi sosial. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga yaitu sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Nah, jika setiap pihak mengakui kelemahan dan kelebihannya, maka setiap anggota ini akan mudah bersatu. Jadi akan memperkecil yang namanya konflik dan akan memperbesar yang namanya integrasi sosial. Nah, itu merupakan yang ketiga. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Nah, hal itu dapat diwujudkan jika penguasa ini memberikan kesempatan yang sama kepada golongan minoritas untuk memperoleh hak-hak yang sama dengan golongan mayoritas. Nah, ketika sudah memberikan hak yang sama antara mayoritas dengan minoritas, maka pihak-pihak ini akan tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan, karena mereka mendapatkan hak mereka dengan sama. Maka akan muncullah yang namanya integrasi sosial. Nah, yang kelima yaitu persamaan dalam unsur kebudayaan. Nah, pengetahuan tentang persamaan unsur kebudayaan yang berlainan akan mendekatkan tiap anggota masyarakat. Nah, hal itu akan menghilangkan prasangka semula di antara pendukung kebudayaan masing-masing. Nah, jadi kalau seandainya sudah ada kebudayaan yang sama, wah, kamu orang Jawa, saya orang Jawa, yang semulanya dia tidak kenal sehingga dia menjadi kenal dan menjadi akrab karena mereka memiliki salah satu unsur kebudayaan yang sama. Nah, ini akan cepat cepat dalam proses integrasi sosialnya. Nah, yang keenam ialah perkawinan campuran atau amalgamasi. Nah, perkawinan campuran ini antara dua pendukung kebudayaan yang berbeda dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. Nah, dalam sistem sosial masyarakat di Indonesia yang berpandangan bahwa perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga, sehingga integrasi sosial ini sangat mungkin terjadi. Karena apa? Dalam sebuah perkawinan akan menggabungkan antara dua
keluarga yang mungkin saja dari dua keluarga ini memiliki latar belakang kebudayaan yang sama. Namun karena mereka sudah diikat dengan yang namanya ikatan perkawinan, maka akan terjadilah yang namanya integrasi sosial. Nah, itu merupakan faktor yang keenam, yaitu perkawinan campuran. Sedangkan yang terakhir yaitu adanya musuh bersama dari luar. Nah, kenapa musuh bersama ini bisa dijadikan sebagai proses untuk mempercepat integrasi? Karena adanya musuh bersama dari luar cenderung memperkuat kesatuan masyarakat atau kelompok yang mengalami ancaman dari musuh tersebut. Nah, dalam keadaan yang demikian inilah berbagai kelompok yang berbeda dalam masyarakat tersebut akan melepaskan atribut dari kebudayaannya dan bersama-sama menghadapi musuh mereka, sehingga akan muncullah yang namanya solidaritas untuk bersama-sama membasmi dari lawan mereka. Nah, itu merupakan 7 faktor pendorong integrasi sosial. Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini mengenai faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama toleransi, yang kedua kesempatan yang sama, yang ketiga sikap saling menghargai, yang keempat sikap terbuka, yang kelima persamaan kebudayaan, yang keenam perkawinan campuran, dan yang ketujuh adanya musuh bersama dari luar, yang merupakan menjadi faktor pendorong integrasi sosial. Cukup sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.